standar PSA. Nanti ada yang cerikan ada berapa konsentrasi? Apa? Ada berapa? 9. Takut ya kan teman. Ada 9 ya. Jadi Anda lihat di situ, nanti kan ada 2, 1,5, 1, 0,75, 0,5, 0,125 dan 0. Nah di situ kan akan ada OD-nya atau absorbansi cahayanya di panjang gelombang 562. Nanti ada angkanya di sana. Jadi kalau 2, nanti Anda ulangnya berapa kali untuk masing-masing konsentrasi? Ada ulang berapa kali? Tiap konsentrasi ada ulang berapa kali? 2 atau 3? 2. Ya. Jadi bagi Anda ya, yang masih pemula, ya, jadi kalau memasukkan untuk mengulang konsentrasi untuk mengukur itu direkomendasikan, disarankan ganjil. Ya, jadi tidak 2, 3, 5 dan seterusnya. Kenapa pilih ganjil? Karena kalau masing-masing konsentrasi, jadi misalnya yang OD pertama Anda dapatkan 1,5. Yang OD kedua Anda dapatkan 1,2. Mana yang benar? 1,2 atau 1,15? Anda nggak tahu, karena tidak ada pembanding yang ketiga. Jadi harus ada yang ketiga. Oh, ketiga setelah Anda masukkan ketiga ternyata 1,2, berarti yang 1,5 salah. Jadi yang 1,5 kemudian tidak digunakan. Jadi pada waktu Anda mengulang itu nilainya mirip atau berdekatan. Jadi kalau nanti dibikin rata, ini nanti akan jauh, sehingga nanti hasilnya jadi jelek untuk membuat kurva standar ini. Ya, jadi nanti kalau Anda pada waktu penelitian, ini kan Anda sudah menyusun proposal kan? Belum. Nah, kalau nanti Anda bikin proposal dan riset, ya pada waktu melakukan penelitian, ulangannya adalah minimal 3. Karena kalau 2, kalau yang kerjakan bukan Anda sendiri, sudah dikerjakan yang sudah sering ini, mungkin pakai 2 tidak ada masalah, karena mereka tangannya sudah terbiasa terlatih, sehingga jaraknya tidak akan terlalu jauh. Ya, saya ulangi lagi. Jadi di masing-masing itu 2, itu di situ sudah ada OD-nya. Contoh yang itu, OD-nya 1,215, yang satunya 1,172. Ini jauh jaraknya. Jadi mestinya kalau itu bagus, ini 1,205 misalnya, 1,210, 1,215. Oke, itu sudah ada rata, tidak masalah. Tapi kemudian kita lihat di situ terlalu jauh jaraknya. Ya. Nanti semua kemudian Anda masukkan nilai OD-nya, kemudian dibikin rata-rata. Nah, kalau sudah dibikin rata-rata, kemudian geser ke samping, itu yang sebelah kanan itu kan ada 2, 1, dan sampai 0. Terus kemudian yang sebelahnya adalah absorban. Ini ada 2 cara untuk membuat kurva standarnya. Anda boleh yang bagian 0 itu sesuai dengan absorbansinya 0,17. Nggak usah Anda nolkan, boleh pakai itu. Atau yang 0 kemudian Anda bikin 0 absorbansinya. Jadi ada 2 kemungkinan. Tetapi nanti pada waktu membuat kurva standar ada bedanya. Coba dibikinkan 2 itu. Jadi yang ini 00, yang satu 0,107. Jadi nanti ada 2. Sekarang kita tunjukkan yang pertama dulu. Ini dulu. Jadi Anda nanti dihapus dulu kurvanya itu. Kita mulai dari awal, dari lihat nanti semuanya bisa membuat. Ini dulu sana. Oke, sekarang bagaimana prosesnya? Kita mulai untuk yang konsentrasi dan OD-nya itu ada blok. Nah, semuanya dua-duanya. Nah, sekarang Anda buka insert di Excel. Nah, kemudian di situ ada Anda lihat dan tulisannya di situ ada scatter plot yang titik. Nanti Anda lihat di Excel. Silahkan ditunjukkan deh. Mungkin ini dipakai
Anda buka di insert, kemudian buka yang di situ ada sketcher plot, Anda klik, kemudian akan keluar ini. Bisa nggak? Kemudian ketemu sketcher plot seperti ini, akan ketemu titik-titik seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat kurvanya, kemudian yang di titik-titik itu kemudian Anda klik. Kalau Anda pakai mouse berarti klik kanan. Kalau itu pakai pad ya berarti klik ya sebelah kanan. Dan di situ akan muncul add trend line di situ. Jadi add trend line. Kemudian di samping itu kemudian muncul, ya di sana muncul persamaannya. Anda pilih yang persamaan linear, di situ banyak. Jadi kalau kita lihat ini sudah kita masukkan linear sudah bagus, ya sudah pakai linear. Tapi kalau belum bagus, Anda ganti yang lain. Yang di situ grafiknya akan bagus sehingga nanti errornya atau persamaannya itu mendekati dengan yang kita inginkan. Setelah jangan dulu. Setelah Anda pilih linear ke bawah, geser gitu ini yang. Nah, terus geser ke bawah. Jangan gitu, tadi betul tadi. Jangan gitu juga di headrem lagi. Terus, nah ini geser ke bawah. Di bawah itu nanti, nah itu ada tulisan set intercept. Jadi tadi kalau 0 dengan 0, set interceptnya harus Anda klik di 0,0. Itu ada benar. Jadi ditulis, nah itu diklik, kemudian equation-nya diklik, kemudian R-nya diklik, kemudian langsung oke, sehingga di situ akan keluar. Saya itu persamaannya berapa? Nah persamaannya itu keluar, nah itu berarti persamaan linearnya dari itu. Berarti Y-nya itu adalah absorbansinya, X-nya adalah konsentrasinya. Iya, absorbansi X. Nanti sampel yang Anda miliki absorbansinya berapa tinggal masukkan di rumus itu, X-nya sudah bisa dihitung. Oh iya, absorbansinya dimasukkan kemudian yang ke kedua, dalam X. Anda lihat di R kuadrat. Ini adalah melihat akurasi pemeriksaan. Jadi kalau kita menggunakan kurva standar, akurasinya R-nya minimal adalah 0,99. Itu yang bagus. Minimal R-nya 0,99. Jadi kalau R-nya kurang dari 0,99, berarti pada waktu melakukan Anda pemimpinannya adalah sangat bervariasi. Nanti kita lihat punya Anda R-nya berapa. Kalau R-nya kurang 0,99, berarti bervariasi sekali. Nanti akan mempengaruhi akurasi hasil pengukuran persentase. Kalau kurang dari 0,99 berarti pemeriksaan yang di situ menggunakan kurva standar. ya kurang akurat. R bakunya adalah 0,99 sampai mendekati angka 1. Kalau 1 mungkin bisa tapi sulit. Ada yang bisa tapi sulit. Ya 0,998, 0,995. Jadi minimal adalah 0,99. Ya ini sudah hilang. Cara yang kedua tadi, kalau Anda nanti nolnya absorbansinya tidak Anda kurangkan, nanti di set interceptnya jangan diklik. Jadi tidak dimulai dari 0,0 tapi 0 dengan 0,1 sekian tadi. Jadi di atasnya, jadi tidak pas 0,0. Jadi akan lebih ke atas. Tapi tetap sama. Boleh pakai yang ini Anda kurangkan 0,0. Boleh yang 0 dengan absorbansi. Mana yang dipilih? Yang penting jangan lupa interceptnya jangan diklik 0 semua. Nanti itu yang bikin salah. Sudah, sampai di sini. Baik, kemudian yang berikutnya, tadi sampel yang Anda miliki, yang Anda masukkan ke dalam sumuran berapa mikroliter? Berapa? 2. Berapa? 2. Sampel yang Anda masukkan di dalam sumuran sampel Anda masukkan berapa mikroliter? 25. Terus Anda tambahin 3 pakai buffer. Ya, tambah berapa buffernya? Itu bukan buffer 200. Yang 200 itu adalah reagen fisikaannya. Apa sore? Anda tambah enggak? Sampel hanya 25, terus Anda encerkan
Enggak ditambah buffer. Benar, enggak. Iya. Ya berarti tidak diencerkan. Berarti hasil yang Anda dapatkan tidak dikalikan faktor dilusi karena sampelnya tidak diencerkan. Jadi ada yang ini terlalu pekat sampelnya sehingga harus digeserkan. Misalnya tadi Anda mengambil 10 mikroliter, kemudian ditambah 90 buffer. Oh berarti digeserkan jadi 10 kali. Sehingga nanti perhitungan ini yang Anda dapatkan di situ, kemudian dikalikan 10 ke final konsentrasi. Kalau tidak diajarkan, berarti tidak ada faktor dilusi. Sudah sampai ke situ. Maaf ya guys rekamannya. Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau sih tadi belum. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau tidak, oke saya ke aktivitas enzim karena mungkin waktunya karena saya nanti tidak kunci. Ini sama prinsipnya, ya prinsipnya sama. Untuk ukur aktivitas enzim sama yang kita lihat ada nilai OD-nya. Jadi yang perlu Anda monitor, yang perlu Anda lihat pada waktu nanti melihat di alat di spektrum, Anda lihat dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini apakah terjadi peningkatan untuk OD-nya? Jadi Anda lihat nanti di sampel. Jadi contoh ini ini hanya 5. Yang ini ada yang aslinya, Excel yang aslinya dari pengamatan 0, 5, 0, 10, 20 ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada nanti Anda lihat ini kan nanti kan ke sana ya, lihat spektrum. Jadi Anda lihat suruh kita tunjukkan grafiknya. Jadi nanti kalau grafiknya itu kemudian naik terus dari 0 sampai 60 naik terus ya berarti yang Anda gunakan nanti ada menit ke 0 dan menit ke 60. Tapi kalau pada waktu Anda mati 0, 10 naik, 20 naik, tapi 30 turun, kemudian 40 naik lagi, berarti berhenti di 30. Yang sini nggak bisa dipakai. Jadi harus naik semua, harus eksponensial. Jadi nanti Anda lihat per masing-masing punya Anda lihat grafiknya, pengamatannya secara serial itu naik terus atau tidak. Itu yang menjadi batasan kenapa ini 5 dan 20. Karena setelah 20 itu kemudian naik turun, kemudian naik lagi. Maka kemudian yang T yang kedua di batas 20. Ya, nanti masing-masing kelompok bisa berbeda satu sama lain. Sudah. Sama. Nanti ini ada hitung rata-ratanya di masing-masing. Tadi ada memasukkan sampel kontrol enggak di dalam DPP 4? Tidak. Ada masukan kontrol enggak? Ya, yang masukkan asisten. Jadi di situ ada yang blank, di situ adalah buffer saja, tanpa ada sampel. Itu nanti untuk mengurangi absorbasi. Jadi absorbasinya dikurangi dengan absorbasi yang buffer, karena ternyata buffernya juga ada absorbasinya. Sehingga yang sampel dikurangi dengan yang tidak ada sampelnya, dan itu ketemu akhirnya. Nah baru yang 20 nanti dikurangi dengan yang menit sebelumnya tadi dikurangi berapa? Itu adalah delta T-nya. Delta absorbasinya bukan delta T. Delta absorbasinya. Kemudian waktunya juga ada buat delta. Kalau 20 ke 5 berarti deltanya berapa? 15. Jadi nanti bagi 15, jadi waktunya 15 menit. Absorbasinya juga sama, 15 dikurangi 20 dikurangi 5, absorbasinya nanti akan ketemu ini. Baru kemudian nanti dimasukkan setelah ada delta absorbasi kemudian dimasukkan ke dalam rumus tadi yang A sama dengan ECL tadi, rumus berlambat tadi. Nah terus gimana kegunaan proteinnya? Nanti ada di belakang. Di belakang ada konsentrasi miligram per mili. Itu nanti itu yang kita memperhitungkan per miligram protein. Sekarang ya yang ingin saya tanyakan. Tadi pada waktu masukkan untuk aktivitas enzim, berapa sampel yang Anda masukkan? Mikroliternya? Berapa? 10. 10. Terus ditambah buffer berapa? 40. Berarti ini berapa pengencerannya? 10 kemudian ditambah buffer 40. Berarti pengencerannya berapa kali? 10 ditambah 40 berapa? 50. Berarti pengencerannya berapa? 5 kali per 5. Jadi nanti itu dilusinya adalah masukkan. Berarti dikali
dikalikan kembali 5, tadi 1/5. Sekarang dikembalikan kali 5 kali karena tadi ada program evolusi. Nah, setelah ketemu di situ, nah kemudian di sana sudah ada aktivitas tensinya. Itu baru dalam satuan unit per menit. Menit. Oh. Nah, miligramnya nanti dihitung dengan berapa konsentrasi protein yang ada tadi. Baru ketemu unit per menit per miligram protein. Itu kalau aktivitas enzim satuannya harus begitu. Karena kita melihat di dalam protein miligram protein itu berapa aktivitasnya. Nanti kita tinggal kembalikan jaringannya sekian. Kalau sekian jaringan berarti ada sekian aktivitas. Sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, sudah mungkin sudah 35 menit saya kembalikan karena kita akan Cek,